Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan Tamiya dalam Java ya teman-teman. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE versi 8.2. Nah, yang perlu kita lakukan adalah klik kotak coklat di sini ya, yang mana itu akan menampilkan jendela new project. Bisa juga teman-teman lakukan dari sini ya, file lalu new project. Nah, pilih Java application. Lalu saya akan memberi nama project ini adalah Tamiya pada Java. Oke. Jadi untuk create main class-nya ini saya hilangkan saja ya teman-teman ya. Oke, untuk project location ini bisa teman-teman sesuaikan. Bisa di browse. Teman-teman menyimpannya di mana? Kalau saya akan menyimpannya di directory F, code, Java, kuliah, semester 7. Jika sudah, klik finish. Ya, di sini kita sudah dapat sebuah project. Ya, projectnya masih kosong. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat sebuah kelas. Ya, tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan ya, kita di sini akan mengimplementasikan Tamiya pada Java. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk membuat sebuah Tamiya, kita kan perlu panduannya ya, kita perlu blueprint atau cetakannya. Untuk itu, kita juga perlu membuat sebuah kelas. Kelas ini akan digunakan untuk membuat objek Tamiya. Jadi, kelasnya kita beri nama Tamiya. Untuk nama package-nya, ya bisa kita sesuaikan. Ini untuk package ini seperti folder teman-teman. Jadi ini bebas teman-teman namanya seperti apa. Kalau saya akan menyarankan ini adalah latihan. Oke ya, seperti ini. Atau latihan Tamiya. Sebenarnya penulisan package itu dipisahkan menggunakan titik teman-teman ya, untuk setiap katanya. Misalnya latihan.tamiya atau materi 2. Materi ke strip 2. Seperti ini tidak boleh teman-teman ya. Jadi kita langsung saja beri nama package-nya latihan ya, supaya simple. Ya, di sini kita sudah punya kelas dengan package-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita menuliskan apa? Nah, yang pertama kita tulis adalah karakteristik pada Tamiya. Tamiya memiliki nama, merek, model, dan kecepatan kan. Nah, seperti pada materi sebelumnya yang sudah kita kenali dapat datanya, maka tinggal langsung kita tulis saja. Untuk nama, model, merek, ya kita menggunakan tipe data string. Lalu untuk kecepatan, kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita sudah punya sebuah kelas ya. Kelas Tamiya. Oke, Tamiya ini bisa menyalakan mesin dan mematikan mesin. Oke, berarti tinggal kita buat untuk metodenya public void nyalakan mesin, system out print line, mesin sudah menyala. Lalu untuk mematikan mesin, public void matikan mesin, system out print line, mesin sudah mati. Oke ya, jangan lupa di save. Oke, kita sudah punya kelas Tamiya di sini ya. Lalu bagaimana kita akan membuat Tamiyanya? Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah main class. Kita bisa klik di sini ya, untuk new file atau dari file lalu new file. Pilih Java, lalu Java main class. Klik next. Misal kita beri nama ini adalah
jalan ya, name-nya jalan atau jalankan. Pastikan package-nya sudah latihan. Oke, klik finish. Nah, apa bedanya kelas jalankan dengan Tamiya? Tamiya di sini merupakan kelas blueprint atau kelas rancangan ya. Oke, ini komen-komen dokumentasi ini saya hapus saja ya, supaya tidak membingungkan. Nah, ini adalah kelas blueprint atau rancangan. Lalu nama, model, merek, kecepatan, dia adalah sebuah atribut dari Tamiya. Lalu berikutnya ada di bawah ini, seterusnya adalah metode atau hal yang bisa dilakukan Tamiya. Oke ya, jangan lupa sering di save. Kita kembali ke kelas jalankan. Nah, ini komennya saya hapus ya. Nah, di sini yang membedakan adalah di sini langsung ada public static void main dengan parameter string args. Ini sebuah array dengan nama args ya, array string. Dengan komentar di sini to do code application logic here. Ya, jadi maksudnya di sini kelas jalankan berisi sebuah main method. Ini adalah main method. Main method digunakan untuk menjalankan aplikasi ya. Kita menjalankan kelas-kelas yang lain tuh di sini. Nah, kita akan membuat objek Tamiya ya. Membuat objek. Nah, untuk membuat objek, caranya kita panggil nama objeknya. Nama objeknya malah nama kelasnya. Tamiya ya. Lalu nama objeknya, kita akan memberi nama objek apa untuk Tamiya ini. Misalnya TM1 sama dengan new Tamiya. Kurung buka, kurung tutup ya. Lalu kita run. Nah, di sini akan ada notifikasi project Tamiya does not have a main class set the main class. Latihan jalankan. Oke, sudah betul ya. Latihan ini adalah nama package-nya, jalankan adalah nama kelasnya. Kita klik OK. Ya, kita masih tunggu teman-teman ya. Nah, oke, di sini cuma hanya tampil build successful. Apa ini? Hanya build successful. Oh ya. Karena kita hanya membuat objek. Kita belum menampilkan output ya. Ya, teman-teman, untuk menampilkan output teks kita bisa menggunakan sistem outprint line ini ya. Bisa hanya sistem outprint. Bedanya dengan print line apa? Ya, teman-teman bisa coba ya. Baik. Lalu untuk Tamiya ini saya ingin membuatnya melakukan sesuatu. Ya, misal kita mau Tamiya 1 ini untuk menyalakan mesinnya. Maka kita memanggil objeknya tm1 dot. Ini, nyalakan mesin. Lalu kita jalankan. Ya, mesin sudah menyala. Oke. Kita mau mematikan mesinnya. tm1 dot matikan mesin. Mesin sudah mati. Oh iya, Tamiya 1 ini belum kita beri nama, merek. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung lakukan dari sini ya. Memberikan informasi pada objek tm1 dot nama. Misalnya namanya adalah Tamiya X 3000. 3000 ini ya. Lalu untuk mereknya adalah tetap Tamiya. Ya, merek orinya. Lalu untuk modelnya adalah misal Juggernaut
Lalu apalagi yang kurang? Kecepatannya ya. Kecepatannya dia berapa? Misal hanya 30. Oke. Baik teman-teman, di sini ada petiknya ya, karena tipe data string itu memerlukan petik. Oke, sekarang kita run. Ya, outputnya masih seperti tadi ya teman-teman ya. Kita hanya memasukkan data di sini, belum menampilkannya. Nah, cara menampilkannya system.out.print line. Nah, semisal ini Tamiya 1, mereknya, lalu kita panggil tm1 dot nama. Mereknya oh bukan mereknya, namanya dulu ya, namanya, lalu petik plus tm1 dot nama, lalu plus lagi ini mereknya apa, berarti tm1 dot merek, lalu ditambah lagi modelnya plus tm1 dot model plus. Nah, plus di sini untuk menghubungkan antar karakter ini ya, teks-teksnya ya. Lalu kecepatannya plus tm1 dot kecepatan. Oke, sudah ya. Sekarang kita run. Wah, ada error di sini. Cancel. Nih. Ya, ini tutup saja ya teman-teman ya. Kita kembali ke kelas jalankan. Di sini ada error. Titik koma expected. Oh iya, saya lupa menuliskan titik koma di sini ya. Nah, ini supaya teman-teman tidak bingung. Nah, di NetBeans ketika kita ada satu error akan diberi garis berwarna merah seperti ini. Seperti ini print n ini apa ini? Hasilkan print ln ya. Nah, apa yang mau kita print di sini? Tamiya 1 namanya ini. Lalu mereknya ini. Ya, kita panggil. Lalu modelnya ini. Lalu kecepatannya ini. Oke ya, hanya begitu saja ya. Oke, kalau seperti ini kan lebih jelas terlihatnya. Di Java, penggunaan tab seperti ini itu tidak berpengaruh pada logika programnya. Berbeda dengan Python ya teman-teman. Kalau di Java ini gunanya tab lalu spasi seperti ini untuk mempermudah manusia untuk membaca kodenya. Oke, coba kita run ya. Tamiya 1 namanya Tamiya X3000, mereknya Tamiya, modelnya Juggernaut, kecepatannya 30. Nah, ini kenapa kok di sini katanya bisa nyambung ini ya. Namanya langsung Tamiya tanpa ada spasi. Karena di sini Tamiya 1 namanya seperti ini tanpa spasi. Ya, jadi dia akan langsung nempel dengan tulisan Tamiya X3000. Tamiya X3000 itu di sini ya. tm1 dot nama. Oke, kita berikan spasi di sini ya. Nah, Tamiya 1 namanya Tamiya X3000, mereknya Tamiya, modelnya Juggernaut, kecepatannya 30. Oke, kita sudah punya satu Tamiya ya. Bagaimana kalau Tamiyanya 2? Kita buat saja di atas Tamiya tm2 sama dengan new Tamiya. Lalu bisa kita panggil di sini tm2 dot nyalakan mesin, tm2 dot matikan mesin. Ya, kita run pun tampilannya sama. Mesin sudah menyala, mesin sudah mati, ini sudah menyala, mesin sudah mati. Ya, lalu kita bisa memberikan informasi lagi ya. tm2 dot nama sama dengan Tamiya X3001 ya.
Lalu tm2.merek sama dengan, misal masih sama ya, Tamiya. tm2.model sama dengan misalnya Windrunner ya. tm2.kecepatan sama dengan 50 ya. Oke, lalu untuk menampilkan informasi bisa kita menggunakan sistem outprint lagi. Ini bisa kita copy dan paste. Ini Tamiya 2 ya, ini jadi 2, ini juga 2 ya. Kita run. Nah, di bawahnya tampil ini Tamiya 2, namanya Tamiya X3001, mereknya Tamiya, modelnya Windrunner, kecepatannya 50 ya. Oke, di sini kita punya 2 Tamiya ya. Coba Tamiyanya aja 10, masa kita mengetik satu seperti ini. Nah, oke kan, kita tidak memerlukan ini teman-teman, menambahkan informasi. Ini penulisan kode yang secara berulang. Kita bisa lakukan di sini ya. Kita tambahkan metode lagi. Public void tampil data. Oke ya. Sistem out print line. Oke ya. Bisa kita buat seperti ini. Lalu misalnya yang pertama di sini kita beri garis informasi Tamiya. Ya. Terus kita mau ini ada teks lagi di bawahnya ya. Gimana caranya? Kita berikan \n ya seperti ini supaya dia ganti baris. Nama 2 plus nama ya. Kita manggil ini nama. Lalu plus lagi. Merek plus merek ya. Model plus model plus kecepatan 2 plus kecepatan. Oh ya, cukup seperti ini ya. Baik, kita sudah punya tampil data, lalu kita save. Kita kembali ke sini. Menambahkan informasi ini kita hapus saja ya. Langsung tm1 dot nih tampil data. tm2 dot tampil data. Lalu kita run. Nah, nama Tamiya ini ya sangat tidak rapi seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa menggunakan \n di sini. Ini kan sudah bisa ganti baris ya. Jadi supaya lebih rapi, kita letakkan di awal saja. \n ya. Ini backslash ya, bukan slash. Tombol untuk backslash ini letaknya di atas tombol enter. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, informasi Tamiya ini sudah muncul ya. Nah, kan kita tidak bisa mengetik satu-satu seperti tadi teman-teman. Kita tinggal mengetiknya sekali, lalu bisa di-run di mana saja. Atau kalau mau lebih rapi lagi, di sini ditambahkan \n ya. Ya, jadi di sini nih ada jedanya. Atau kalau mau ini penulisannya lebih rapi lagi, bisa kita tambahkan \t. T ini dia bekerja seperti tab. Sekarang lagi ya. Nah, ini seperti diberikan sebuah tab. Oh, ini malah kelempar sampai sini. Yang ketiga di atasnya belum. Berarti kita tambahkan tab lagi. Atau bisa kita kurangi karakter di sini. Catch gini ya. Nah, kan tampil seperti ini catch. KEC ini malah nanti bisa dikira kecamatan ya. Ya, jadi kita kembalikan kecepatan.
Ya, lalu yang di atas kita tambahkan backslash T lagi. Ini seperti di tab 2 kali teman-teman. Ya, coba kita run ya. Nah, di sini sudah tampilan sudah bisa rapi. Oke, jadi kita bisa buat Tamiya yang lain ya, bisa Tamiya 2, Tamiya 3. Apakah namanya harus seperti ini? Tidak, kita bisa buat namanya terserah kita. Misalnya Tamiya kesayanganku misalnya sama dengan New Tamiya. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Tapi untuk penamaan objek sangat disarankan yang mudah dikenali atau mudah dipahami supaya nantinya dalam proses coding teman-teman tidak bingung. Baik, sekian untuk materi kelas dan objek. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas konstruktor dan keywordlist ya. Dimana kita itu tidak perlu susah payah menulis seperti ini ya. Nah, kita pinginnya tuh Tamiya tuh bukan Tamiya kosongan, tapi Tamiya langsung ada informasinya seperti itu bagaimana. Oke, itu kita bahas di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.